Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang murid Yesus yang ikut serta dalam pelayanan Yesus memberitakan Injil di muka bumi. Maria Magdalena berasal dari sebuah kota yang bernama Magdala, tepi barat Danau Galilea. Kisah kehidupan Maria Magdalena disebutkan dalam keempat Injil di Perjanjian Baru, yakni kitab Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes. Fakta ini saja sebenarnya sudah membuat tokoh Maria Magdalena penting dan sangat luar biasa. Namun pertanyaannya, mengapa dia disebutkan dalam keempat Injil, sementara perempuan-perempuan lainnya tidak terlalu dihargai atau dipandang pada zaman Alkitab? Lalu apa kaitannya dengan Yesus dan apa yang bisa kita pelajari darinya? Mari kita bahas. Ayo kita buka Alkitab kita Lukas 8 ayat 1 sampai ke 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Saudara, dalam Injil Lukas 8 ayat pertama sampai ketiga dapat kita lihat sekilas kehidupan dari Maria Magdalena, di mana di ayat kedua dikatakan seorang yang telah dibebaskan Tuhan dari roh jahat. Dan dalam pelayanan mereka, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang ada dalam rombongan pelayanan Yesus melayani dengan kekayaan mereka. Nah, keterangan ini menyeratkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang relatif kaya. Maria Magdalena selalu mengikut Yesus dengan setia. Hal itu dibuktikan dengan adanya Maria Magdalena ketika Yesus disalibkan, dikubur, dan dibangkitkan. Bahkan, Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat kubur Yesus sudah kosong, dan orang pertama yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari sekilas kisah hidup seorang Maria Magdalena, maka hari ini kita belajar ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Maria Magdalena. Yang pertama, seorang yang menyadari akan kasih karunia Tuhan. Maria Magdalena, seorang yang dibebaskan Tuhan dari 7 roh jahat, dan bahkan dia tidak malu disebutkan orang, wanita yang pernah kerasukan. Maria Magdalena sadar bahwa kehidupannya, kesembuhan yang dialaminya, semata-mata adalah kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang pernah mengalami mujizat, jamahan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun tidak semua orang menyadari bahwa hal tersebut sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Harusnya kita menyadari keadaan kita sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan datang menyelamatkan kita. Amin. Maka dengan demikian kita dapat menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Yang kedua, seorang yang aktif melayani Tuhan. Maria Magdalena bukan hanya sekedar sadar akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, tetapi ia juga aktif mengambil bagian dalam pelayanan. Maria Magdalena tidak tampil di depan untuk memberitakan firman. Namun hal ini karena keterbatasan Maria sebagai seorang perempuan, di mana tradisi Yahudi waktu itu adalah seorang perempuan tidak dapat menjadi pengajar ataupun memimpin di depan. Posisinya selalu ada di belakang laki-laki. Hal ini tidak menyurutkan semangat Maria Magdalena untuk melayani. Ia tetap melayani. Ia melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki dan dengan segala apa yang dapat dia kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, di sini dapat kita lihat juga pelayanan bukan hanya sebatas pelayanan di mimbar gereja saja, tetapi melalui kehidupan Maria Magdalena kita mendapatkan bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, apapun aspek dalam kehidupan kita dapat kita gunakan dalam pelayanan, entah itu bakat, talenta kita, entah itu waktu kita atau bahkan kekayaan kita. Dan yang ketiga, seorang yang setia mengiring Yesus. Dalam kitab Injil dapat kita lihat bahwa di saat-saat murid Yesus sedang melarikan diri ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, justru Maria Magdalena dengan setia mengikuti Yesus. Bahkan sampai Yesus mati dan dikuburkan, Maria Magdalena masih setia mengikuti Yesus. Ketika Maria Magdalena melihat kubur kosong, ia tidak lari, tetapi tetap berada di sana sampai berjumpa dengan Yesus. Wow, haleluya. Nah, saudara, Maria mendapatkan kasih karunia sebagai orang pertama yang menyaksikan kubur kosong dan melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, Maria Magdalena mencapai pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita?
Marilah kita menyadari akan kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan tersebut dengan terlibat dalam pelayanan. Dan mari kita mengiring Yesus dengan setia sampai kepada akhirnya. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.